Saudaraku, Mazmur 46 ayat yang ke-10 berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah." Allah seakan-akan ingin berkata kepada kita, "Hei, apa yang sedang kau hadapi? Jangan panik, diam, tenang. Asal engkau tahu artinya percaya. Asal engkau mengimani, aku ini Allah. Allah yang padaku ada omnipoten, kuasa yang luar biasa, maha kuasa. Mestinya engkau diam, engkau tenang saja." Saya teringat kisah dalam Markus pasal yang ke-5. Seorang pemimpin rumah ibadah, anaknya sedang sakit. Lalu dia mencari Yesus dan Yesus mampir ke rumahnya. Tapi ketika Yesus mampir ke rumahnya dan masuk ke dalam, Markus 5 ayat 39 berkata, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Semua orang melihat anak itu sudah mati. Itu sebabnya mereka menangis, mereka ribut semuanya. Apa yang katakan Yesus kepada mereka? Ayat 40. Tetapi mereka mentertawakan dia, mentertawakan Yesus. Maka diusir Yesuslah semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Saya ingin sampaikan kepada saudara, dalam menghadapi berbagai beban kehidupan, saudara perlu memperhatikan siapa orang yang ada di sekeliling saudara. Adakah mereka itu orang-orang yang memberikan solusi atau justru hanya untuk menambah berisik dan keributan? Tentu kita membutuhkan orang-orang yang beriman, yang bersama-sama dengan kita ketika kita melewati berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini. Yesus menghardik orang yang hanya bikin ribut. Yesus menghardik orang yang tidak memperkatakan harapan. Yesus mengusir mereka keluar. Maka terjadi di dalam ruangan itu hanya ada Yesus, anak itu dan kedua orang tuanya. Saya ulangin, di tengah-tengah situasi yang sangat tidak menentu itu, mereka melihat anak itu sudah mati. Tetapi di dalam ruangan itu hanya ada Yesus, kedua orang tuanya yang sangat merindukan mukjizat, dan anak itu sendiri. Itu yang ada dalam ruangan itu. Dan akhirnya anak itu sembuh, dibangkitkan. Siapa yang ada dalam ruangan kehidupan saudara? Adakah orang-orang percaya? Adakah orang-orang yang mendoakan supaya saudara mengalami terobosan? Adakah orang-orang yang bersepakat dengan saudara untuk mengalami pemulihan? Bergaulah dengan mereka. Dan jangan izinkan diri saudara hanya dikelilingi oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan siapa engkau bergaul sangat menentukan akankah Tuhan Yesus melakukan mukjizat bagimu atau tidak. Tuhan memberkati.